Seseorang bertanya kepada saya, "Romo, apakah kita boleh mendonorkan organ tubuh kita kepada seseorang setelah kita meninggal dunia? Bagaimana? Apakah Gereja Katolik mempunyai pandangan tentang fenomena itu? Karena di zaman sekarang ini, hal itu marak terjadi." Siapakah aku di hadapan-Mu Tuhan? Kau curahkan cinta-Mu. Sahabat Santo Paulus, selamat bertemu kembali di channel ini. Seseorang pernah bertanya kepada saya, "Romo, apakah kita boleh menyumbangkan organ tubuh kita kepada seseorang setelah kita meninggal dunia? Bagaimana pandangan Gereja Katolik terhadap tindakan itu?" Jawaban singkat saya adalah boleh. Bahkan Gereja Katolik memandang itu sebagai tindakan yang sangat mulia atau tindakan yang sangat terpuji. Dalam Katekismus Gereja Katolik artikel 2301 berbunyi begini, "Penyerahan organ tubuh secara cuma-cuma sesudah kematian diperbolehkan dan dapat sangat berjasa." Pernyataan ini dipertegas lagi oleh Paus Yohanes Paulus II dengan berkata begini, "Tindakan indah yang mengekspresikan budaya kehidupan adalah donasi organ yang dilakukan dengan cara yang dapat diterima secara etis dengan maksud untuk menawarkan kesempatan kesehatan dan bahkan memberikan kehidupan kepada orang sakit yang terkadang tidak memiliki harapan lagi." Ini ada dalam Evangelium Vitae nomor 86. Maka pemberian organ tubuh dari seseorang pendonor setelah dia meninggal dunia itu adalah tindakan yang sangat terpuji dalam Gereja Katolik, tetapi itu harus dilakukan dengan beberapa syarat. Yang pertama, saat organ tubuh diambil dari seseorang yang disebut sebagai pendonor, maka pendonor tersebut harus dipastikan dia benar-benar sudah meninggal dunia. Tim medis atau dokter sudah mengatakan 100% bahwa dia sudah meninggal. Yang kedua, saat organ tubuh diambil dari seorang pendonor, maka tubuh pendonor tersebut tetap diperlakukan atau dihormati sebagai tubuh manusia yang sudah meninggal dunia. Jadi bukan berarti ketika misalnya matanya diambil untuk didonorkan, jadi dia bukan diperlakukan lagi sebagai jenazah, bukan begitu. Tetapi dia harus dihormati sebagai jenazah yang utuh. Yang ketiga, setelah organ tubuh dari pendonor itu diambil, maka jenazah pendonor itu tetap harus dimakamkan dengan hormat dan pantas. Singkatnya adalah, Gereja Katolik memperbolehkan kita untuk mendonorkan organ tubuh setelah kita meninggal, akan tetapi syaratnya itu adalah pemberi donor harus memberikan izin untuk itu. Misalnya, sebelum seorang meninggal, dia sudah memberikan surat wasiat atau dia sudah mengatakan kepada anggota keluarga terdekatnya bahwa setelah dia meninggal, dia ingin memberikan atau mendonorkan organ tubuhnya kepada orang lain. Jadi harus dipastikan orang yang mau mendonorkan itu benar-benar dia ingin memberikannya. Sebenarnya tidak hanya setelah kita meninggal dunia kita boleh mendonorkan organ tubuh kita kepada orang lain. Semasa hidup pun kita bisa melakukannya, dan ini juga disebut sebagai tindakan yang terpuji, tetapi itu harus dilakukan sesuai dengan aturan. Dalam Katekismus Gereja Katolik artikel 2296 berbunyi begini, "Transplantasi organ tubuh tidak dapat diterima secara moral kalau pemberi atau yang bertanggung jawab untuk dia tidak memberikan persetujuan dengan penuh kesadaran. Sebaliknya, transplantasi sesuai dengan hukum susila dan malahan dapat berjasa sekali kalau bahaya dan resiko fisik dan psikis yang dipikul pemberi sesuai dengan kegunaan yang diharapkan pada penerima langsung menyebabkan keadaan cacat atau kematian seseorang, selalu dilarang secara moral meskipun dipakai untuk menunda kematian orang lain." Dari pernyataan Katekismus Gereja Katolik ini bisa disimpulkan bahwa transplantasi organ tubuh dapat dibenarkan secara moral menurut Gereja Katolik asalkan memenuhi syarat ini. Yang pertama, transplantasi itu disetujui oleh sang pendonor dan tidak dipaksakan kepadanya atau oleh orang yang secara sah berbicara atas namanya. Jadi dalam hal ini, untuk tindakan semacam ini tidak bisa diwakilkan oleh orang lain, tetapi harus orang yang bersangkutan.
Yang kedua, bagian organ tubuh yang akan didonorkan itu benar-benar dapat menolong orang yang menerima dan tidak membahayakan kesehatan sang pendonor dan juga kesehatan orang yang menerima organ tubuh itu. Yang ketiga, donor itu bukan berupa amputasi atau mutilasi yang dilakukan terhadap orang yang tidak bersalah tanpa alasan medis yang kuat. Sahabat Santo Paulus, demikianlah penjelasan saya terhadap pertanyaan Anda yang bertanya tentang apakah kita boleh mendonorkan organ tubuh kita setelah kita meninggal, atau apakah dalam gereja Katolik itu diizinkan untuk mendonorkan bagian tubuh walaupun masih hidup. Jawaban saya adalah boleh, seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Dalam hal ini, gereja Katolik mengizinkan atau memperbolehkan, akan tetapi harus mengikuti aturan atau kaidah-kaidah yang berlaku. Semoga penjelasan saya ini bermanfaat bagi Anda, dan kalau Anda ingin mendonorkan bagian tubuh Anda setelah Anda meninggal kelak, silakan membuat surat wasiat mulai dari sekarang. Sampai ketemu di episode selanjutnya.